Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, baik yang di lantai 20 maupun yang mengikuti secara online, hari ini Dr. Aswin Songko Sastro Subroto akan memaparkan mengenai ini yang luar biasa, tata kelola keamanan cyber atau bahasa ini cyber security governance. Cyber security. Jadi kita ketahui bahwa sekalian, bahwasanya ini berkembang pesat, sudah ada badan cyber di Republik ini. Dalam waktu dekat akan ada angkatan cyber sebagai angkatan keempat daripada TNI, gitu ya. Dan kita juga kemarin mendengar masalah keamanan cyber dipakai dalam meledakkan sesuatu di Lebanon sana, begitu. Jadi bahwa sekalian ini menjadi sangat penting. Jadi kita Pak Aswin ini cocok, dan saya sampaikan sekarang juga ya, nanti jam 12 akan datang Komandan Satgas Cyber TNI ke sini, ketemu Pak Aswin, ketemu Pak Amam, ketemu Pak Agus sama Pak Anton bisa hadir juga biar mereka datang. Saya persilakan Pak Profesor Anton Adibroto untuk memimpin acara hari ini, dan Pak Aswin yang bisa menyampaikannya. Tapi silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Anton Adibroto. Silakan. Ya, selamat siang rekan-rekan sekalian. Dengan judul tata kelola keamanan cyber ini menjadi satu akhir ini kita bisa banyak belajar dari Pak Aswin Sasongko yang mungkin bisa memberikan pencerahan pada kita semua. Tanpa menunda waktu, Pak Aswin, saya silakan untuk memaparkannya. Terima kasih. Terima kasih. Ini double ya suaranya. Yang begitu apa? Nah, kita kecil yang sana ya. Apa? Saya nyampaikan hari ini tata kelola keamanan cyber, ini itu cyber security governance. Governance-nya ya. Dan sampai nanti ada yang nanya, Pak software apa Pak yang perlu saya beli Pak? Ini beda lagi nih ngomongnya nih. Dan kita takut masalah juga yang timbul hari ini yang seperti disampaikan Pak Indro barusan. Dari ini, mau gantinya. This meeting is being recorded. Yes, oke. Ini acara kita hari ini mungkin ini kita apa namanya, flyer kita perlu diperbaiki nih Pak Otan ya. Sebab itu hurufnya besar semua, ini harusnya kecil semua malah. Harusnya huruf kecil semua. Nah, ini hal-hal kecil demikian membuat orang susah masuk kalau yang nggak tahu ya. Ini passwordnya salah. Salamnya itu bukan salam huruf besar, ini salam huruf kecil. Ini urusan password itu huruf besar huruf kecil kan masalah itu. Oke, ini saya cuma mau review sedikit Pak Indro, Pak Otan, Pak ini mengenai hal yang lalu nih sama Pak Anton ini. Yang lalu itu saya bicara mengenai ini tentang apa namanya, terkait tata kelola ini sudah paling nggak saya 3 kali 4 kali. Dari 2023 ini mengenai GTLD mengapa bisa jadi masalah internasional, tata kelolanya belum ada loh ini di Indonesia. Generic top level domain belum ada tata kelola lokal. Misalnya ada orang bikin nama .dpt gitu. Gak tahu siapa. Bali gitu yang kasih izin itu Gubernur Bali atau Mendagri atau siapa gitu. Itu ada nama itu apa namanya? Lembaga itu di Indonesia. Belum ada belum ada pengaturan nama. Yang ngatur ada, yang membolehkan itu ada, yaitu pengelola nama domain internet Indonesia. Tapi kalau saya daftar .bali gitu, terus saya minta izin ke siapa? Atau yang membolehkan pakai nama .bali? Kalau .aswin itu ya kan nama gua sendiri. Oke. Tapi gimana kalau .bali? Gimana kalau .jakarta? .berlin udah ada, Pak. Iya. Jadi ini contoh-contoh aja. Regulasi kita masih banyak kurang. Nah ini
yang apa mendukung litbang jirap, penelitian pengembangan kajian penerapan dan seterusnya. Peran teknologi OTT, dampak dalam sektor terkait yang perlu diperhatikan. Ini semuanya kaitannya sama regulasi dan kalau kita diskusikan teman-teman, biasanya yang terjadi itu ialah kelihatannya kebijakan dan regulasi ini belum inline persis perkembangan dengan pengembangan iptek serta kultur dan etika yang ada. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Sebab ini 2 kali saya bicara tentang cyber security governance sama USABC dan kemarin sama Russian delegasi Rusia. Ini saya sampaikan dan belum terpikirkan bagaimana ya cara mengatasinya. Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut, Pak Indro. Ini cuma mengingatkan aja, ini kalau kita bikin regulasi, kita lihat agama kita udah nggak usah diomongin ya, dari atas soalnya. Tapi itu mengambil budaya dan etika, menghasilkan budaya, culture, kultur amini, dan etika, etos, ya karakter. Dan ini menghasilkan kebijakan publik dan kemudian menghasilkan regulasi. Tapi kita perhatikan juga masukan dari situasi lingkungan baik dalam negeri luar negeri, termasuk perkembangan iptek. Perkembangan ipteknya maju, terus kebijakan gua mesti diapain gitu. Dan kadang-kadang ini ketika kita bikin kebijakan ini kan belum ada perkembangan iptek. Contoh paling gampang, BPPT itu ikut pada penyusunan Undang-Undang 36 tahun 99 tentang telekomunikasi. Jadi aku mewakili BPPT cerita nih. Bikinnya telekomunikasi ya kan, internet belum ada, udah ada, tapi kan belum ada sosmed, belum ada e-commerce belum berkembang saat itu. Kalau saya ngirim email ke Pak Indro, saya bukan Indro apa gitu, tapi nomor IP address yang saya ketemu. Jadi waktu itu masih ada. Sehingga pada waktu itu kalau kita lihat undang-undang telekomunikasi, maka kita bilang telekomunikasi, tapi kemudian jasa telekomunikasi adalah sebuah kegiatan yang menggunakan jalur telekomunikasi. Dan ini kemudian tumpang tindih dengan misalnya undang-undang yang lain. So, apanya pakai jalur telekomunikasi, namanya jasa telekomunikasi, harus pakai izin nggak? Nah, ini yang menarik. Nanti boleh kita, pada waktu itu belum ada internet, belum berkembang internet. Sekarang udah. Dan sekarang yang menggunakan jalur jasa telekomunikasi seperti YouTube segala macam, nggak perlu izin, Pak. Dia cuma daftar aja, kasih tahu aja. Ini yang mengingatkan aja, infrastruktur dan konten itu ada jaringan telekomunikasi, ada layanan internet USICAN. Ini sering saya sampaikan. Sering lupa ini. Ini Amerika ini dulu dari Kementerian BUD Pertahanan pindah ke Kementerian Perdagangan, terus pindah lagi menjadi non-profit organization, International Corporation, Internet Corporation for Assigned Name Number. Jadi ini yang banyak sekali orang nggak konek ke mereka. Dari data kita semua dikontrol sama USICAN. Termasuk IP address kita, semua saat ini kita menggunakan IP address dari USICAN, bukan dari mana-mana. Walaupun belinya bukan dari Amerika, tapi agennya di Indonesia, yaitu IDNIC. Kemarin baru milih ketua baru. Dan jelas itu ada aplikasi dan konten. Biasanya kita sebut infrastruktur cyber itu ya layanan internet sama aplikasi ini yang kita sebut infrastruktur cyber. Walaupun kadang-kadang memasukkan juga telekomunikasi. Ini sekedar gambar mengingatkan aja cara kerja internet. Komputer saya ini kalau saya turun sama internet terhubung dengan jaringan ISP, Internet Service Provider. Ini di Indonesia ada 1.000 lebih ISP nih. Di negara lain cuma berapa buah, nggak sampai 10. Di Indonesia ada 1.000. Jadi kita mumet mencari ISP mana yang meneruskan. Bebas aja bikin-bikin gitu. Enggak, daftar aja Pak, minta izin. Iya, daftar aja gitu. Nah, minta izin kalau ISP. Kemudian dari situ ada NAP, Network Access Point. ISP itu menghubungkan internet dengan kita, NAP menghubungkan output dari ISP dengan jaringan internet. Nah, ini cara kerja internet itu pertama kalau kita mau ke google.com, pertama kita nanya dulu alamat google.com ke 1 dari 13 root server. 13 root server ini megang data seluruh komunikasi kita. Kemudian dari situ dikasih tahu, oh kamu mau google.com, nah, coba kamu hubungin .com, nanya detailnya. Dia pergi ke .com itu dioperasikan oleh VeriSign, perusahaan Amerika. Servernya saya nggak tahu di mana, nggak tahu di Amerika, nggak tahu di mana. Baru kemudian terhubung dengan google.com. Jadi polanya seperti ini. Jadi jangan sampai kita mikirnya kemana lah kalau penggunaan internet itu. Soalnya kadang-kadang ngomong internet itu pikirannya sudah ada dari dulu, udah ada.
Jadi IP address semua dari ICANN, domain name juga semua dari ICANN. Walaupun kita membelinya melalui agen-agennya yang ada di Indonesia. Ya seperti kalau kuliah itu saya bilang, kalau kita mau beli Toyota masa harus ke Jepang, kan enggak. Beli dari toko di dekat rumah kita kan. Nah ini serangan terhadap komputer Pak. Jadi mungkin Ini yang cyber ini. cybernya ini. Struktur rumus suatu komputer ada hardware. Ini komputer saya foto Pak. Ini kuliah saya di di Unpad. Ngasih kuliah di Unpad ini. Terus tak foto sekalian. Kita punya hardware ya ini yang kita pegang. Software ada operating system dan aplikasi kan ada konten. Jadi ini secara umum lah komputer kita, komputer mau server, mau komputer kecil, mau komputer gede, mau smartphone ya selalu isinya kurang lebih semacam ini. Walaupun nanti software dibagi-bagi lagi, softwarenya dibagi-bagi lagi. Nah ini penelitian awal yang dilakukan bersama Kementerian Kominfo waktu itu. Kita bagi lihat pola-pola penyerangan. Pertama dulu kita punya cyber attack. Attacker bisa government, military. Nah, ini Pak, ini mungkin menarik nanti ngomongin sama Pak, siapa namanya? Pak Ari. Ya. Sebab cyber attack itu di berbagai tempat dikerjakan juga oleh government dan military, hasil penelitian kita. Bukan teroris, criminals, tapi ya itu government, military, teroris dan kriminal. Kalau teroris dan criminals nggak usah diomong loh. Ya memang penjahat aja. Terminologinya kan cyber war, cyber terrorism, atau cyber crime. Itu cyber attack zaman dulu. Yang diserang adalah hardware dan software. Pertama kali dia bikin menyerang hardware dan software, pakai malware, botnet, virus, macam-macam. Kemudian yang kedua dia nyerang data. Yang menarik begini, kalau dia nyerang cyber attack 1.0, itu nyerang hardware maupun software. Dan itu kita tahu bahwa barang gua rusak. Oh, kena operating system-nya diserang, maka komputer saya nggak bisa di-on-kan. Kalau dia nyerang aplikasi, maka komputer saya tetap on, tapi tiba-tiba Word-nya nggak bisa dipakai, misalnya. Aplikasinya nggak bisa dipakai. Tapi kita nggak bisa menggunakan komputer kita. Tetapi yang kedua, ini hardware-nya nggak diserang, software nggak diserang, tapi dia masuk dan mengambil data di komputer kita. Dan kadang-kadang kita nggak tahu bahwa data kita udah diambil. Dikopi atau dirubah. Dan ini kan menakutkan. Kan? Kalau data diubah itu, ya kalau materi kuliah saya diubah, ya nggak apa-apalah, terserah. Nah, tapi kalau data suatu pembangkit tenaga listrik diubah, misalnya harusnya dia kalau ada terlalu panas maka dia harus didinginkan, misal. Tapi datanya diubah, panasnya itu katakan 100 derajat diubah jadi 200 derajat. Udah kepanasan nggak didinginkan juga, jebol itu pembangkit. Jadi ini merubah data. Walaupun kadang kita nggak tahu loh, kenapa apa yang rusak ini? Oh, datanya udah dirubah dari 100 derajat harus didinginkan, sekarang 200 derajat didinginkan. Perintah di situ diubah. Jadi ini serangan model kedua, data yang diubah. Dan kadang-kadang kita nggak ngerti bahwa komputer gua diserang. Nah, yang kedua, berikutnya, ini yang ramai lagi dan selalu jadi masalah adalah net attack. Yang berdasarkan knowledge tentang digital post-truth. Digital post-truth itu kalau kita berkali-kali diomongin sesuatu, maka lama-lama kita percaya. Tiap hari diomongin itu, lama-lama kita percaya. Ya. Seperti waktu saya kecil lah, dikasih tahu sama bude saya, tante saya, kalau pipis jangan di bawah pohon loh ya, nanti kesambet setan atau apalah, sambet jin. Percaya saya, nggak berani pipis itu. Padahal maksudnya bude saya kan jangan di situ lah, nanti kamu itu bawah pohon kena kotoran dan sebagainya, ke toilet lah, ya gitulah. Nah ini yang melaksanakan net attack itu juga sama Pak, government, teroris dan criminals. Nah, kita sebutnya terminologinya kita sebut net war, net teroris dan net crime. Nah, ini yang diserang menarik. Pertama-tama kali yang diserang adalah perception, selalu perception diserang. Memberikan hoaxis, pornografi, defamation, gambling, threat, apapun lah yang langsung kita baca. Tapi yang kedua yang paling menakutkan adalah perception yang merupakan reframe dari selective valid news. Jadi kita menerima berita yang benar, tetapi dibungkus sehingga kita punya persepsi bahwa sesuatu yang diinginkan oleh penulis. Misalnya, kalau Fukuhava itu masuk mana? Fukuhava itu nomor 1, Pak. Nomor 1 net attack 1.0.
nomor satu, net attack, oh, Iya, iya. Sebab dia kan mau ngomongin jelek-jelekin orang. Bahwa misalnya Pak Aswin ini parah ini. Udah kepala botak, sok pinter, kayak gitu itu kan menjelek-jelekin saya. Hoaksis kan, mana gua botak, rambutnya masih ada. Bisa aja. Itu kalau mau ngomong. Kalau untuk reframe selective valid apa tuh? Nah gini, itu valid news. Ngambil berita, dia nulis berita di koran atau di mana-mana, itu valid. Beritanya benar bahwa Aswin itu kepalanya botak gitu ya. Tapi kemudian di reframe sehingga apa namanya, misalnya gini, si X ini kepalanya botak kayak gini. Kemudian ada berita lagi, orang botak, si X ini ternyata penjahat yang melakukan itu kepalanya botak, penjahat ini kepalanya botak. Otomatis tiba-tiba kita berpikir, oh kalau kepalanya botak kayak gini nih, ini penjahat. Oh, padahal kan kita baik-baik saja Pak Indro ya, dan Pak Anton ya. Tapi itu tiba-tiba membuat orang menjadi persepsi bahwa oh kalau rambutnya rontok itu ini penjahat ini. Padahal enggak juga, ya baik-baik aja kita semua kan. Tapi itu valid news yang dipersepsikan sehingga orang punya persepsi demikian. Nah masalahnya Pak, kalau jenggotan tuh bilangnya teroris gimana itu? Ya itu nomor 2.0. Oh. Aswin jenggotan, terus kasih foto teroris 10 gitu kan. Semua jenggotan. Lah Pak Aswin terus teroris kan enggak Pak. Okay. Itu mereframe berita. Dan itu bisa dilaksanakan oleh government juga ya? Bisa oleh government juga. Okay. Kalau zaman dulu pakai pesawat terbang dijatuh-jatuhin, nyebar-nyebarin berita itu loh Pak. Pakai pesawat terbang dulu kan. Selebaran. Dulu kan Belanda katanya, aku nggak ngerti waktu belum lahir. Belanda mau nyerangin jelek-jelekin Indonesia, ngapain kamu merdeka? Udah ikut Belanda aja. Itu pakai selebaran, pakai mobil, pakai pesawat. Nah, yang menarik Pak, kalau net attack 1.0 itu dilarang oleh Undang-Undang ITE. Tapi net attack 2.0 ini rada susah. Sebab ini tidak melanggar undang-undang. Kan nggak melanggar undang-undang. Saya naruh Pak Aswin jenggotan, Pak Otan jenggotan. Terus di sebelah ada berita berikutnya, ada teroris ini, teroris ini, teroris ini. Kan Anda yang ambil kesimpulan sendiri kan. Bukan saya memberitahu loh. Enggak, saya enggak. Saya cuma bikin informasi yang silahkan Anda mengambil kesimpulan sendiri. Kesimpulan sendirinya ialah Pak Otan dan Pak Aswin yang jenggotan ini tiba-tiba adalah teroris. Padahal bukan. Pak Otan baik-baik aja. Nah ini. Kalau 5 detik suaranya Pak Aswin saya rekam, terus saya bisa bikin dia ngomong apa aja. Itu nomor 1. Net attack 1.0. Sebab itu hoax. Anda kan pakai AI kan. Iya. Nah, itu kan saya nggak ngomong itu kok. Ya tapi kan di foto itu mulut Anda sama itu sudah. Iya kan sepertinya seperti itu. Tapi kan itu Anda bikin fake news kan. Fake itu. Okay. Itu dalam Undang-Undang ITE disebut berita bohong dan menyesatkan dengan ancaman hukuman 6 tahun. Wah, sampai apa? Melanggar pasal 27 dengan ancaman hukuman di pasal 45. Kalau saya nggak salah. Saya bisa buka undang-undangnya kalau mau. Tapi kalau yang 2.0 ini yang rada susah. Undang-undang mana yang mau dipakai ini? Wong beritanya benar. Ini undang-undang komunikasi. Undang-undang ITE, Pak. Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang 11 tahun 2008, Jungto 19 2016, Jungto 1 2024. Itu pelanggaran di net attack 1.0. Oh, hebat juga ya kita punya undang-undang pinter. Tahun berapa tuh bikin dia? 2008. Apanya? Bikin undang-undangnya tahun 2008. Oh, pertama kali dibikin tahun 2002. Anggotanya Bongso Purwadi. Aku saya bikin waktu itu tahun 2002, Pak. Dari BPPT saya dipindah ke sana. Hebat loh. Hebat loh. Sini. Nah, ini topik diskusi yang banyak terjadi ini sekarang, ini Bapak bisa bacalah, serangan siber pusat data nasional sementara. Pakar koordinasi dan ethical hackers gangguan penilaian publik terjadi akibat Kementerian Komunikasi Informasi tidak memiliki pusat data cadangan dan belum memiliki sistem pertahanan yang cukup kuat untuk menghadapi serangan siber. Ini berita-berita mengenai pertasan pusat data nasional itu, serangan pusat data nasional. Kalau mau dicari ya banyak sekali. Ini data, nah ini kan menarik ini beritanya. Data di pusat data nasional tak bisa diselamatkan lagi usai serangan ransomware. Nggak bisa diselamatkan. Ini data yang tersedia dalam pusat data nasional sementara mengalami serangan ransomware tidak bisa di-recovery atau diselamatkan lagi. Dan ini anggaran besarnya pusat data abal-abal.
Wah, itu katanya. Pokoknya ini berita, saya ngambil dari koran aja Pak. Jadi apa? Koran Tempo dan inilah beritanya yang tentang pusat data nasional. Dan sekarang yang lagi rame adalah ini. Saya Presiden ngomong langsung kan 6 juta data NPWP juga bocor, ada punya Jokowi dan Gibran. Kok nggak ada punya Pak Anton nih masalah ini. Dan Pak Wendy nih. Ini pun ramenya kan Dijen Pajak bantah ya kebocoran data NPWP, dibantah langsung sama Dijen Pajak, dibantah lagi sama ekspert. Di kebocoran pajak kemudian langsung mengoverride masalah-masalah dan ngomong 6 juta dan NPWP bocor, Jokowi dimitigasi sepertinya dimitigasi di apa sih? Dikasih lah. Itulah diredam lah gimana. Jadi benar atau bohong ya nggak tahu saya. DJP menyangkal itu lagi mana lagi. Ini yang ngerjain si siapa itu? Yang terkenal itu mana? Roy Suryo. Bukan yang ini kan si siapa? Yang bule itu yang terkenal itu. Oh, Bjorka. Oh, Bjorka. Bobol itu. Yang jualin data NPWP. Data NPWP-nya Pak Otan ini bocor ini. Datanya di NPWP-nya Pak Endro sama Pak saya juga bocor kayaknya nih. Tapi ini DJP menyangkal, tapi expert menyangkal DJP lagi. Jadi lama-lama kita mikir, ini jadi bocor atau enggak? Rasanya sih bocor. Nah ini Presiden udah ngomong di bocor ada nilai sedikitnya kalau sekedar Pak Anton sekian, Pak Indo. Nggak tahu, saya nggak tahu Pak datanya seperti apa yang bocor. Kan mungkin bisa dibilang Pak Anton ini misalnya Pak Aswin ini Kiriman. bukan terima kiriman Pak, nggak ketahuan dari data NPWP. Tapi kan tahu Bapak saya bayar SPT cuma misalnya 5 juta setahun. Tapi rumahnya dan mobilnya pakai pesawat punya Diwasit. Bukan, itu mah dikasih wayah tahu. Beli dari temennya Pak Anton itu. Wah, tahun berapa belinya. Tapi kalau saya tiba-tiba beli Mercedes 5 biji gitu kan, wah ini gimana? Cuman bayar NPS SPT sekian kok bisa punya kayak gitu itu loh. Ini kan menarik. Kalau mau diurusi ya. Hah? Bisa dimanipulasi untuk ekspor impor fiktif. Nah, ekspor itu bisa macam-macam. Saya masih ingat Pak di Inggris dulu waktu saya sekolah itu petugas pajak ngecek. Ini Anda laporannya Pak sedikit, dia ngecek ini kehidupan orang ini gimana. Bisa direview. Loh, Anda ini pola hidupnya gini, gimana yuk bisa liburan keluar negeri? Tapi cuma pendapatan cuma segini, gimana caranya? Jadi ini hal-hal demikian menjadi penting gitu. Nah, ini tata kelola terkait keamanan siber ini. Jadi yang pertama kaitan dengan security, Pak. Ini saya gambarkan secara umum aja nih. Bagaimana kita mengatasi masalah yang ada? Pertama, kita menggunakan berbagai hardware dan software untuk melawan serangan. Hardware kita ini semua dites. Software apa juga harusnya. Sebab Presiden sudah meresmikan tuh Indonesian Digital Test House yang terbesar di Asia Tenggara katanya di Depok. Nah ini di Depok. Presiden meresmikan IDTH. Nah, tiap user harus mengamankan dirinya. Jadi setiap begitu kita orang ya kita mengamankan diri kita. Bapak pakai HP kan dijualin kan itu. Dijualin mau beli pengamanan dari McAfee atau dari mana silakan beli, atau dari Kaspersky silakan sekian dolar atau sekian rupiah. Selalu ditawarin, kita mau beli atau enggak urusan Anda. Dan kalau beli ya tolong bayar berapa gitu. Nah, diatur dalam manajemen pengamanan yang baik. Nah, ini jadi selain kita beli hardware maupun software-nya, kita juga harus punya manajemen pengamanan. Manajemen pengamanan dari mulai peralat software yang dibeli sampai password-nya harus sering diganti dan seterusnya. Nah, tahap awal ini adalah SNI 27001. Standar Nasional Indonesia dikeluarkan oleh gedung ini, betul kan? Gedung ini kan BSN di sini kan. Jadi gedung ini mengeluarkan SNI 27001 manajemen keamanan informasi. Diregulasikan oleh Peraturan Menteri Kominfo Nomor 4 tahun 2016. Diperintahkan untuk kantor pemerintah dan sebagainya yang pegang data tinggi harus sertifikasi. Nah, ini berbagai intranet Kementerian Pemda ini mengapa ini penting, Pak? Ini kok NAP-nya nggak ada ya?
Berbagai internet Kementerian Pemda ini kalau ke internet itu pertama kali pasti masuk ke ISP, terus ke NAP, NAP-nya nggak ke gambar, dan baru masuk jaringan ICANN internet. Jadi siapa aja bisa masuk ke situ. Maling-maling juga bisa masuk ke internet, kemudian melalui internet itu dia masuk ke ISP kita, ke tempat kita. Karena itu kita punya manajemen keamanan informasi. Ini standarisasi, ini diatur dengan Undang-Undang 20 2014, standar dan pilihan kesesuaian di Indonesia oleh BSN di kantor kita ini. BSN di anggota ISO dan IEC, serta berbagai organisasi standar dunia lainnya, International Standardization Organization dan International Electrotechnical Commission ini kita adopt dari mereka. Ini memang kita jadi anggota kan, anggotanya BSN ini, ISO dan IEC ini. Nah ini SN ini diadopsi dari IEC, jadi IEC bikin standar 20 SN IEC 27001 International Electrotechnical Commission di Swiss sana. ISO kemudian mengadopsinya menjadi ISO IEC 27001, dan BSN tahun 2013 sudah mengadopsinya menjadi SNI ISO IEC 2013 2013. Nah 2013 itu tahun itu, sekarang sudah 2022. Jadi sudah diganti sampai sekian kali, sampai terakhir adalah setahu saya SNI ISO IEC 27001 2022. Mungkin atau 2024 ini katanya mau ada revisi lagi tapi belum keluar ya. Jadi kalau badan cyber itu dia pakai semuanya ya pakai sampai mengacu kepada apa tadi? Regulasi. ICANN segala macam. Maksudnya apa? Badan Cyber Nasional Indonesia itu. Untuk apa nih? Ya untuk tata kelolanya. Tata kelolanya. Ya ngacu ke ini Pak harus. Soalnya ada peraturan menterinya ini. Mengacu kepada Penggunaan untuk manajemen keamanan informasi mengacu kepada ini Pak, apa namanya? Nah, ini manajemen. Kalau saya bikin angkatan cyber apa saya mau mengacu kepada Menteri Kominfo? Saya mau bikin angkatan cyber. Itu kan buat perang. Buat nyerang. Buat perang. Jadi bikin sendiri semua. Kenapa? Iya. Maksudnya apa? Maksudnya untuk bikin apanya? Bikin regulasinya? Regulasi kek, rahasia kek, apanya kek, gitu loh. Nggak harus. Metodologinya kek. Nggak harus. Kan ini Nggak emang harus. angkatan perang angkatan bersenjata nomor polisinya beda. Nggak ngikut juga ada undang-undang lalu lintas angkutan jalan. Oke, jadi Misalnya. ya ini jam 12 atau datang kita sini terima ya. Dan satgas saya baru mau ke sini. Jenderal gitu. Karena dia mau bikin angkatan cyber yang mau diresmikan presiden sebelum 25 Oktober sebelumnya. Wah. Makanya dia mau datang ke sini aja kan kayaknya Siti itu top banget. Gue kesiapin dia sama si Amau. Ini anunya Pak, kalau regulasinya ini untuk pengamanan Pak. Kita nggak ngomong mengenai penyerangan ya. Kita nggak ngomong tentang ini, nggak ngomong urusan perang ini. Kita ngomong negara-negara aman aja lah. Nanti kalau perang kita ngomongnya beda, undang-undangnya beda lagi kan. Karena angkatan cyber nanti nggak cuma tentara, lain-lain direkrut jadi. Lah sekarang di TNI kan juga banyak orang sipil yang kerja di situ. Ahli IT gitu. Tinggal asal sama si Bimo itu, kalau orang Bimo suruh mau ikut sana gitu. Ya kan? Nah ini yang masalah yang kita hadapi sekarang ini Pak, bahwa peraturan ini nggak diimplementasi sepenuhnya. Ini masalah kita. Ini undang-undangnya ada, peraturannya ada, standarnya ada, standar yang adanya nggak diikutin. Jadi ya gimana lagi. Nah ini pengaturan manajemennya Pak. Dasarnya Undang-Undang 1128, Jungto 1926, Jungto 1 2024, dan PP 71 2019. Operasional diatur di Permen Kominfo 4 2016. Sistem manajemen pengenalan informasi mengatur penggunaan SNI. Ini pasal 7 misalnya bilang, penyelenggara sistem elektronik statis harus menerapkan standar SNI ISO 20 dan ketentuan pengenalan ditetapkan oleh instansi pengawas dan pengatur sektornya. Jadi kalau perbankan misalnya, dia harus ikut ini. Dan mengikuti lagi PBI dan POJK. Ada lagi PBI dan POJK juga ngatur. Ada gitu. Undang keamanan data mengharuskan tidak boleh kasih tahu nomor akun, tapi kalau pakai ATM dia harus kasih tahu akunnya. Jadi kalau saya nomor akun saya pencet, maka dia harus keluar apa yang benar karena saya mau transfer $1 dan Pak Wendy misalnya. Harus keluar namanya. Itu
PBI sama POJK yang ngatur lagi. Jadi ini pengamanan seperti ini plus pengamanan tambahan. Nah ini SIM elektronik yang tinggi harus merekam standar SNI SO ini bunyi permennya. Tetapi kan kemudian ditanya, kalau saya menerapkan SN 27001 biayanya gede Pak, Bapak mau nyiapin nggak anggaran buat itu? Enggak, cari sendiri anggaran, ngajuin DIPA sendiri. Jadi supaya kita nyamping pada undang-undang SIM elektronik dan standar tadi adalah untuk tujuannya kan untuk governance, Untuk apa? Governance ya. olah terus untuk kompatibilitas ya kan ya antara semua gitu ya. Nah, tetapi tidak otomatis itu menjamin bahwa pelanggan semua blok itu menjamin bahwa security dia tidak kan. Itu maksud saya biar Betul. Betul. So, nggak ada sanksinya ini. Misalnya sanksinya, kalau kantor pemerintah tidak disertifikasi SN 27001 nggak boleh on, misalnya. Enggak, boleh-boleh aja. Taruh dia sudah tambah semua. Nah. Juga tidak ada garansi bahwa dia tidak bisa ditembus. Oh ya nggak ada Pak. Itu namanya hal yang beda kan. Itu namanya apa namanya? Nggak ada sistem pertahanan yang maha nggak bisa ditembus. Yang bisa bikin cuma Tuhan aja Pak. Maha aman itu kan nggak ada. Dan kalau baca buku silat kan di atas langit ada langit lainnya kata. Kalau saya dulu waktu kecil baca buku silat, jadi sehebat-hebatnya Pak Wendy bikin itu, saya juga pasti bisa menembus. Karena itu kemudian yang terjadi ialah begitu Pak Wendy memperkenalkan sistem software pertahanan, kemudian dia bilang, oh orang lain ada yang bisa ditembus satu langit versi barunya. Karena itu setiap sekian bulan Anda ditawarin versi baru. Terus awam lagi nih, saya Pak Akun Indonesia nih, yang kita sadar semua sadar itu. Saya memparunkan dari negara mana lah, India, saya ingin tanya Bapak. Begitu Bapak bilang, standar saya sesuai ISO, sesuai ini, kan semua saya bisa lihat, oh tata kelolanya begini, jadi begini. Kalau saya lihat dari situ, jadi sebetulnya pintu Bapak di sini saya tahu, ada jendela 3 saya tahu, malah semua Enggak, sudah. Ini manajemen keamanan Pak, bukan toolsnya. Jadi dia nggak akan ngomong bahwa pengenalan Anda harus menggunakan software di sini, Anda harus menggunakan honeypot, Anda harus menggunakan enggak. Dia cuma ngomong bahwa sistem Anda harus punya recovery, sistem Anda harus punya apa namanya ditaruh di data center yang tersertifikasi, harus ditaruh di data center tersertifikasi, harus punya data recovery center. Jadi bukan menggunakan apa, hanya manajemen. Jadi dia nggak ngomong tools sama sekali. Bahwa rumahnya harus itu keluar gitu masuk Nggak ada. dikunci. Nggak ngomong gitu. Dia ngomong Anda harus ngomongnya gitu betul. Anda harus punya software untuk mengamankan operating system. Anda harus punya software untuk mengamankan aplikasi. Anda harus nyimpen data di data center yang tersertifikasi. Harus punya data recovery center. Dan gitu aja. Itu aja sulit ngikutin. Dan biayanya gede untuk mensertifikasinya. Nah ini dengan dibentuknya BSSN, karena BSSN sudah terbentuk. Jadi waktu Permen Kominfo 4 2016 dibikin, BSSN belum ada. BSSN kemudian dibentuk, Badan Siber dan Sandi Negara, XLSN itu kan, Lemsanek. Dia ngeluarin Perban 8 2021, Jungto 9 2021, juga mengatur pengenalan berdasarkan SNI SOIC 2071. Pakai indeks kami untuk bikin indeksasi lah. Bapak itu sudah sejauh apa? Karena semua ngerti bahwa untuk mensertifikasi dan SN 27001 demikian besarnya biayanya, demikian banyaknya harus diikutin, maka dia bikin indeks kami, indeks keamanan informasi. Jadi sistem elektroniknya Pak Wendy ini baru indeks 2 ini indeks kaminya, tapi punya Pak Indro sudah 4 ini, berarti Bapak harus meningkatkan. Ini Pak Indro harus juga meningkatkan, baru 4 ini. Belum full semua nih, SN 27001 belum diikutin semua ini. Anda dari belum ikutin 20% ini, Pak Indro baru ikutin 40% ini. Masih banyak lagi yang belum diikutin ini. Kira-kira kayak gitu. Nah, saya balik lagi tadi kan ini ketika mau ketemu jam 12 itu loh, angkatan cyber itu. Kalau yang tentara kan
Oh, lah semuanya harus rahasia kan? Ya kan? Heeh. Gimana? Seberapa kuat sih mereka itu? Sekarang kita tanya. Sekarang kira-kira. Apa tanya aja nanti. Nanti kita tanya. Seberapa kuat sih? TNI.go.id Heeh. sudah disertifikasi 27.000 Nah, kita tanya aja itu. Ini peraturan ini. Kalau harusnya lebih di atas lagi kan. Iya dong. Nah kalau ini aja nggak diikuti lah, piye? Nanti kita lihat lah. Kita coba tanya. Maksud saya itu dia harus bekerja. Dia sekarang feeling saya itu bekerja sendiri. Dia harus cari mitra yang bisa bantu. Dia datang ke sini, harapan kita ya kita bisa bantu, kita bisa ngelantarnya ke BRIN gitu loh kan. Bantu mereka loh. Nah ini. Gimana cara itu? Saya kebayang aja sih. Enggak, kita nanya, kita tahu juga dia kesiapannya mau seperti apa sih. Oke, nanti kita lihat. Kan. Kita nggak tahu juga. Rasa saya gitu ya. Rasa saya. Nggak ada lah. Kalau ada lihat pada litbangnya tentara kan kayak apa gitu. Kan nggak jauh banget kan. Mak dokternya berapa, ini berapa, nggak ada kan. Ini gimana nih caranya itu? Gimana caranya dia gitu. Iya. Terus. Ini contohnya Pak. ISO 27001 Disaster Recovery Plan Overview. Di ini yang kita adopsi dari SNI. Ini saya ambil yang bahasa Inggrisnya aslinya aja. An ISO 27001 Disaster Recovery Plan specifies the action you can take if an incident impacts your company's information security system. A good ISO Disaster Recovery Plan is tailored to an organization's requirement. Artinya apa? Ada di salah satu persyaratan SNI ISO 27001 harus ada Disaster Recovery Plan. Jadi duit investasi itu ya. Ya bayar lagi. Hanya kemarin katanya benar beli yang free. Nah ini saya sampaikan dengan ini yang pusat data nasional tadi. Lu kok bisa nggak ada recovery itu loh? Wong berarti nggak di SNI kan? Ini Permenkominfo 4 2016 tidak diikuti dalam penyelenggaraan pusat data nasional. So kalau diikuti pasti ada disaster recovery-nya Pak. Ini peraturan Menteri Kominfo sendiri loh ini. Anggarannya nggak ada. Terus yang kata dikasih anggaran 700 miliar tapi belinya software yang free itu gimana? Mungkin ada di atas itu masih diminta. Nggak ikut-ikut ini. Repot. Jadi ini kalau ini diikuti minimum, kalau ini hancur Pak, masih ada recovery-nya. Masih ada yang second. Oke, nggak apa-apa itu hancur, tapi gue masih ada lagi. Sementara betul itu ini yang dijalani. Lah ini nggak ada. Nggak recover. Tadi itu berita bahwa nggak recover itu kan ada Pak. Di satu recovery plan udah template-nya dibikinin, lu mesti ngecek ini ya 1, 2, 3 dan seterusnya Pak. Jadi tinggal ngecek template-nya. Anda sudah ngikutin ini belum, belum. Ya. Itu ada harganya ya? Ada. Ini bukunya Pak, harga bukunya. Memang nggak dijual fisik ISO itu. Kenapa? Memang harus beli ISO itu. Ya beli aja. Kalau di BSN nggak tahu mungkin ada juga ini di perpustakaannya. Ya, PDF. PDF-nya 500 itu ada PDF-nya itu Pak. Oh, 500 itu kalau dapat ISO-nya mahal, jutaan. Enggak, saya punya outlet juga. Ini tinggal beli-beli di situlah. Minimal beli bukunya dulu lah. Lah kalau minimum beli bukunya dulu terus baca-baca kan gitu. Masalahnya buat baca buku ini perlu SDM yang mampu kan ini. Nah ini bukunya 450.000, tapi SDM-nya kan mesti ngerti bener. Harus baca. Nah ini untuk diskusi aja Pak. Perlu direview apa PSE? PSE itu penyelenggara sistem elektronik. Siapapun yang megang server punya .go.id, itulah penyelenggara sistem elektronik. Yang megang data yang penting sudah disertifikasi dan SNI 27001 secara berkala. Ini ada, kalau saya nggak salah tiap 2 tahun atau saya lupa. Saya bisa ngecek harus berapa tahun sekali gitu. Nah ini semua PSC harus ini data yang megang data penting. Lah kok pusat data nasional sementara enggak, itu kan itu urusan lain. Wah. Neonet. Mungkin nanti Pak Otan bisa cerita dulu sertifikasinya habis berapa juta ini. Artinya nggak emang perlu uang gitu dan perlu SDM. Nah ini
Dan ternyata berbagai masalah cyber attack, kamu ulas beritanya, nggak ditambahnya mulai menit. Nah ini menarik Pak. Begitu cyber attack itu ribut, data nasional disek, tiba-tiba banyak orang, oh ada tuh SNI 27001. Ini aja contoh paling gampang nih, keadaan PSI-nya. Perlu dicatat bahwa pengaman untuk website juga perlu diperhatikan. Misal dengan men-sign DNSSEC, ini yang paling, ini lebih murah ini, men-sign DNSSEC. Ini saya ambil kolaborasi Diskominfo BSSN, ini kan baru ini. Dengan melakukan self-assessment Kabupaten Tangerang, mulai sadar, oh harus pakai SNI 27001 nih. Baru dia undang BSSN, apa? Baru sampai ini. Baru mencapai, apa namanya, mempersiapkan. Baru FGD lah. Belum sertifikasinya. Udah lumayan ada FGD-nya kan. Tadinya. Hah? Tapi Anda bayangin bahwa setelah serangan itu baru ada, serangan kan beberapa bulan yang lalu ya, baru Kabupaten Tangerang bikin FGD tentang sistem manajemen keamanan informasi. Lu baru FGD, kapan sertifikasinya Pak? Ya nanti dipikir berikutnya lah. Ini deploying DNSSEC, secure DNS. Apa website kita perlu diamankan. Ini permintaan dari ICANN. Apa ICANN lu kalau bikin apa domain name system tolong diamankan ya, helps to protect the internet, decreases vulnerability attack, foster innovation. Ini bisa crack sendiri. Nah, ini rencana penanganan PSI pemerintahan. Nanti kita lihat, kita bisa lihat udah pada diamankan belum. Ini yang paling mudah Pak, DNSSEC ini ya, Pak Otan ya. Ini paling gampang ini. Anda punya website, tolong diamankan dulu websitenya itu. Ini belum ngomong data segala macam, baru ngomong website aja. Tapi itu juga perlu orang. Nah, ini peningkatan kualitas jaringan intranet. Nah, ini pemerintah juga mengeluarkan PP Perpres 95 2018 tentang SPBE. Sistem pemerintahan berbasis elektronik direncanakan dibuat jaringan intra pemerintah yang terpisah. Yang terpisah dengan jaringan internet. Sistem pemerintahan berbasis elektronik, Pak. Hah? Ya, yang ikut waktu itu Purwadi sama Tua, siapa lagi tuh waktu itu. Oh gitu ya. Kenapa kalau kita ke Singapura, ya, kalau kita rapat, kita sih komputer sendiri. Terus dia nggak boleh sendiri. Itu komputernya dari kantor, Pak. Kalau komputer Anda sendiri boleh dipakai buat kartu lah, punya WhatsApp, punya apa. Tapi kalau komputer kantor hanya untuk keperluan kantor dan itu diamankan. Jadi komputernya seringkali komputer itu Pak bukan komputer Pak, itu hanya terminal menghubungkan Anda dengan main komputer yang di sana. Jadi kalau ada kebocoran di sini, sebab Anda teledor, ya cuma yang Anda lihat itu aja, Bang. Di sananya enggak. Singapura itu udah, saya tahu 15 tahun lalu udah gitu saya ke sana tuh mereka tuh. Oh ya, ini apa namanya intranetnya Singapura diresmikan oleh Bijili tahun 2000 berapa 2012 itu. 10-an tahun yang lalu. Dia udah bikin intranet. Nah ini apa SPBE ini baru ada 2018. Nah jaringan ini bisa terhubung dengan jaringan, tapi bisa juga enggak harus. Makanya saya bilang bisa terhubung, dapat terhubung. Tapi gateway-nya diatur Pak. Nah sekarang ini Pak Indro bayangkan, ISP kita ada sekitar 1000 ISP. Iya. Ada sekitar 50 lebih NAP, Network Access Point. Jadi siapa aja masuk ke Indonesia itu seperti kita punya cyber semuanya halaman yang pintunya ada 1000. Dan pintu gedenya ada 50 lebih. BPPT BRIN ini. Pintunya kan cuma 2. Masuk dari pintu masuknya 2 kan, belakang sama depan kan. Pintu keluarnya 2 juga. Situ. Ini di Indonesia tuh cyber space Indonesia punya 1000 pintu. 1000 ISP dan 50-an lebih NAP. 50 pintu gede dan 1000 pintu kecil. Lebih. Tapi ya terpaksa begitu. Sebab kadang-kadang di pulau kecil gitu, ISP yang mau di situ ya cuma ISP kecil juga. NAP-nya ada berapa? NAP itu 50-an lebih. Persisnya berapa puluh bisa dicek Pak di data APSI. Kita udah 1000 lebih ISP itu. Nah, jaringan itu jaringan pemerintah doang? Hah? Enggak, Indonesia. Tapi kalau pemerintah, khusus pemerintah, diperintahkan di Perpres ini untuk membangun jaringan intranet. Jaringan intranet itu kayak hotel itulah, PABX hotel.
Kalau kita nginep di hotel kan, telepon dari kamar satu kamar lain, kita cukup mencet nomor kamarnya. Nggak harus keluar dulu kan. Baru kalau saya mau telepon ke rumah, saya pencet 0, baru terhubung sama jaringan telekomunikasi kan. Tapi kalau antar kamar kan enggak. Nggak. Nah, intranet itu kayak jaringan di hotel tadi. Jadi terpisah dengan, kalau jaringan hotel, telepon hotel terpisah dengan jaringan telkom kan. Nah, ini internet juga terpisah dengan internet. Jadi orang-orang yang dari internet nggak bisa masuk ke situ. Ya ini cuma internet, cuma kita doang. Nah ini, kalau mau diperluas juga untuk non pemerintah, misalnya BUMN. Ini gambarnya sederhana, Pak. Jadi berbagai kementerian, lembaga maupun orang, PNS yang lucu menarik ini, terhubung hanya dengan jaringan intranet pemerintah. Jadi mereka komunikasi di antar biru aja, nggak harus dengan merah. Tapi kalau perlu bisa ada gateway di situ. Kalau perlu, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Nah, inilah ini yang Singapura kerjain ini. Nah, Singapura kerjaan yang biru. Yang biru itu, saya tahu itu. Jadi ini dia kan sebenarnya demikian. Nah, yang banyak maling kan di icon internet ini. Kenapa? Oh, siap orang boleh daftar situ. Kalau kita daftar di icon internet, bikin Gmail kan nggak ditanya KTP, nggak ditanya paspor. Bikin Instagram nggak ditanya KTP, nggak ditanya paspor. Ya udahlah, gue masukin aja Instagram berapa siapa lah. Dan itu icon ya mantau semua. Icon mantau nomor IP address ya, tapi kan dia nggak tahu. Misalnya Pak Otan pakai nama Dewa Langit, Pak Asin pakai nama Dewi Bumi. Ini Pak Wedi perlu saya laporkan ini. Nah ini anu Pak. Jadi bisa nggak kita aman? Bisa, bahkan aja jaringan intra pemerintah. Nggak usah ada koneksi sama internet. Udah nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Tapi cucu kita rapat di jaringan internet. Tahu-tahu yang rapat bicara macam-macam, udah gua tahu dah harus chat GPT nih. Gua harus ke kanan kan? Nah iya. Tapi kan bisa ada gateway. Gateway dikontrol. Dipasangin penjaga satpam. Kalau sekarang kan nggak ada yang kontrol itu. Bapak pakai ISP ada 1000 ISP. Emangnya bisnet masang sistem pengontrol? Apa IndiHome itu atau apalah? Ada 1000 ini. Siapa yang mau kontrol? Nggak ada kan. Mahal kontrol ini. Tapi kalau cuma 2 kan nggak. Saya pakai IndiHome. Tapi terus kemudian saya dikasih adik saya, IndiHome kan nonton Netflix sama nonton YouTube ya. Karena saya pasang lagi jaringan yang langsung Satelit. nggak bayar dan nggak kayak IndiHome kepotong-potong iklan gitu kan? Itu apa, Wih? Lah sampai nggak? Ya pasti ada ISP-nya kan. Pakai apa? Pakai Starlink. Nggak tahu. Pakai Turaya. Ke satelit. Adik saya pakai internet. Saya kan nggak tahu. Jadi gini ceritanya. Saya pakai IndiHome. Bayar 1,5 juta. Ya kan? Karena saya perlu internetnya segala macam. Tapi kalau nonton YouTube di IndiHome, baru nonton 5 menit iklan. Iklan tuh ngapain? Dia bantu saya pasangin sesuatu yang kita bisa masuk ke YouTube yang di luar negeri. Oh Ya, lah kalau gratis Bapak ya. nggak mau iklan tinggal klik aja bayar. Enggak, maksudnya bypass. Oh ini di bypass. di bypass. Ya berarti dia pakai jaringan lain dong. Iya, Dia nggak pakai ISP Indonesia. Iya, jelas saya dia pasangin di rumah saya. Sekarang saya bisa nonton Netflix, bisa nonton YouTube segala macam itu nggak pakai iklan. Kalau Pasos pakai VPN katanya Pak, istilahnya. Pakai VPN. VPN, Virtual Private Network. Jadi pakai network sendiri itu bisa beli. Beli Iya, aja. dia beli Oh iya, beli itu. VPN berarti dia. Dia VPN terus dia beliin saya alatnya gitu loh, teknologi gitu Pak. VPN bayar. Nggak tahu bisa dia loh. Iya, iya. Pak artinya Pak Indro yang bayar dibagi-bagi lah buat kakak saya. Iya dia gitu. Dia nggak pertanyaan kan. Saya tetap masih gunakan IndiHome untuk ngejar komputernya apa emailnya. Nah, pokoknya gitulah. Pokoknya tuh komunikasi kita gitu. Tapi nonton saya udah pakai yang lain. Kalau di Yang bayar orang luar, bayar yang lain ini. Tapi kita juga bisa pakai IndiHome tadi, nonton YouTube nggak mau potong internet, bayar aja. ya ada juga gitu. Bayar. Sekarang saya nggak bayar udah. Premium YouTube. Tanya mau bosan dengan iklan itu nggak bosan dengan iklan.
cobalah satu bulan gratis itu kan, tanpa iklan aja gitu. Nah, Gratis, bayar juga. Nah ini adiknya Pak Idrus saya nggak tahu bayar yang apa dia. Mungkin dia beli VPN, mungkin dia juga bayar YouTube gratis atau apalah, nggak ngerti saya. Ya, gue udah dapat berapa pintu gitu ya. Saya dapat satu di beda rumah. Ya, mereka. Ya tinggal. Di rumah. Aku tinggal. Jadi saya sekarang kalau nonton gitu. Kalau HDML kalau ya di TV itu, kan? HDML 1 itu ke yang biasa-biasa itu, ya pakai saya teklek ke HDML 2. Dibagi. Dibagi. Nah, di situ gue yang gratis. Dibagi. Wah, nonton filmnya nggak potong-potong. Terus kalau pakai VPN luar negeri bisa masuk ke film-film yang nggak boleh di Indonesia ini. Oh, gitu ya? Iya. Tergantung Bapak pakai VPN mana ini. Jadi ini menarik, itu dari dulu sudah jadi. Nah, itu film saya lihat nonton film Dia bisa pakai VPN yang lokal kan, yang berseri-seri itu dulu seri satu kali aku bisa nggak tidur semalam. dia bisa pakai IP address yang ada di luar. IP address kita kan di Indonesia nih, agen IP address adalah IDNIC. Dia jual ke ISP Indonesia. Tapi kan kita juga bisa beli IP address dari luar melalui VPN. Itu tinggal diklik di situ, buka, jual beli bisa luar. Nah itu yang belum pengaturannya repot ini. Apakah IP address? Apakah orang Indonesia boleh beli IP address dari luar? Apakah orang Indonesia boleh pakai VPN dari luar? Seperti contoh sebelum BRIN membuka semua akses ke jurnal, itu diperjualbelikan adalah VPN Rusia yang bisa mengakses seluruh jurnal. Nah, yang terkenal itu IP address Indonesia itu diblok untuk beberapa jurnal tertentu. Ngomong kita pakai itu ya addressnya Rusia luar itu misalnya Rusia, itu bisa akses ke seluruh jurnal dunia. Oh iya, Seperti itu modelnya itu. Aplikasinya lebih maju dari saya gitu, gue juga bingung kan. Jadi semacam dikelabui itu IP address kita, jadi semacam kayak IP, namanya juga VPN, virtual private. Aku itu saking gitu ya, suruh GoFood segala macam, gue udah malas caranya gimana, pencet itu kan. Ini cuma gue ini orang IT sejak 40 tahun ya, ini jadi sebel juga, langsung suruh makan terus tutup kopi jawab kalau apa kayak sponsor gitu ya, udah deh nggak usah deh, gue nyuruh orang aja, ini saya potret cekrek screen, beli ini ada berapa kotak boleh kalau gue beli udah kebanyakan pas kebanyakan gue mau punya aplikasi beda sih Pak, kita negarawan kita mau iya yang tampil kan itu dia ya itu ya orang medsos lah tampil generasi digital istilahnya digital terampil ya. Iya, tapi maksud saya yang kita bayangkan kan saya pernah punya apa nih ya bukan itu wah kenapa begitu banget ya bego banget begini WhatsApp saya ke 9 tahun lalu saya begini bisa ini jadi mikir Amerika ini lagi balik ini lagi enggak ya itu Pak beda kan Pak ini ya apalagi suruh dia bikin ini itu bosen itu ya maksud saya kita nih ya awam mungkin kalau orang ahli IT jago lah dia tampil pakai bukan itu gitu. Bukan itu ini juga ahli cyber aja belum tentu terampil pesan Gojek iya kayak ini ya lain jurusan Pada satu hari itu ini ngomong jauh sedikit Pak Adrin, waktu pas COVID itu itu di hotel di Bali, hotel itu yang terima tidur doang, nggak ada room service, nggak ada apa gitu kan. Saya aduh kan pakai nasi goreng nih gimana nih, gua ke istri saya kalau beli nasi goreng ya di GoFood gitu di kamar nomor sekian lantai sekian gitu. Istri saya dari Jakarta saya itu terus kirim pesen nasi goreng di Bali orangnya ngantri ke kamar saya. Apa? yang kayak gitu sekarang mulai dapat. Itu iya. Itu istri saya. Terus saya masih saya yang udah selesai pulang kampus sana udah pada Lamongan segala macam kan. Saya kalau gitu tahu ke dia. Kalau ya ini ada 5 video sama 2 foto gue jadiin. Tolong jadiin video ya kirim ke sana paling udah jadi video. Tolong ya masuk ke YouTube judulnya apa Pak? Ini Pak itu YouTube gitu. Tanya setelah itu
ya program kecil-kecilan kayak apa apa sih ini algoritma apa Pak? Ini pasti itu ya karena memang bukan itu kali kita kan begitu kalau dulu zaman kita kan begitu programnya black box masuk ChatGPT juga udah bisa buat sekarang seperti itu ChatGPT Iya. dibuatin skripnya langsung tinggal ngalamin iya. Oke, sorry ini potong ini wah luar biasa ini. Kita jadi makin bodoh aja gitu loh Mas. Maksudnya itu saya tahu tuh semua itu saya udah mengamati. Oh ya Indonesia harus masuk ICANN apa tuh ya so gitu. Ya, tenang baik Pak. Hah? Tenang baik Pak. Untuk umur kita yang mau mencapai 70 nih makanya masih harus ngejar gitu terus apa tahu aja gitu. Duh, Perpres 18 itu JIP ini usulan kita ini. Iya maksud saya itu. Usulan kocok-kocok nih kita sendiri. Iya. Kita. Ini anu Pak. Ya, menurut saya artinya apa? Regulasinya sudah ada. Dilaksanakan atau enggak itu urusan lain. Ya seperti Pak Wendy bilang tadi, siapa Pak Otan juga bilang ini regulasinya ada. Baik itu enggak dilaksanakan urusan lain. Nah ini kalau ngomong kayak gitu sering saya sampaikan ini Pak Wendy. Ada contohnya ntar gue tunjukin lucu-lucu aja contohnya. Nah ini penutup aja. Dari berbagai diskusi di atas tampak bahwa regulasi dan standar keamanan yang ada belum sepenuhnya dipenuhi. Bah, ya udah ada. Akhirnya dibalik ya. Regulasi di atas tak. Hah? Regulasi di atas telah tersedia, tapi belum sepenuhnya dipenuhi. Diimplementasikan maksudnya kan? Iya. Oh, Belum bisa diimplementasikan. Lalu regulasinya ada. Sosialisasi soal peningkatan kesadaran soal keamanan di cyberspace perlu ditingkatkan. Bahkan tentunya di physical space. Ini berapa kali FGD saya selalu nyampaikan ini. Bagaimana orang physical space itu kita di physical space. Kalau bisa cyberspace kan nggak bisa dipegang. Contoh paling gampang yang saya kasih contoh ini. Nah ini saya khusus pilih ini soal saya tahu ada Pak Wendy, Dirjen Kereta Api berapa lama. Undang-undang kereta api itu ngatur bahwa plus minus 6 meter harus kosong. Undang-undang kereta api nomor berapa gitu lupa. Nah sekarang nyatanya begini tiap hari kalau masuk kota kan kayak gini gambarnya. Sekarang masih gini gitu? Masih lah, kayak Pak. Jalur Tanah Abang aja kesempung kayak gini Pak. Dari mana? Nah maksud saya itu kan apa PT Kereta Api itu PT KAI itu sudah mulai sebentar. tanahnya dirapiin gitu punya dia gitu loh. Oh bukan punya dia Pak. Tanah ini, trek ini adalah punyanya Dirjen Kereta Api. Oh iya. Betul. Ini kalau saya salah tolong betulin Pak Benny. Jadi trek itu punya Dirjen Kereta Api termasuk tanahnya. Bukan punya PT KAI ya? Bukan. Jadi sekarang PT KAI berusaha semua asetkan itu gimana itu? Asetnya kereta api aja. Mau jalan kan milik negara. Bina Marga. Karena mau tanah milik PT KAI kan dipasang di mana-mana. Oh iya, mungkin gedungnya. Karena dia operator yang dikasih tanggung jawab. Nah, untuk itu PT Kereta Api itu bayar ke Dirjen Kereta Api, namanya track access charge. Jadi bayar, pakai rel itu bayar loh ini. Dapat hak untuk memakai. Ingat ya di Vietnam di mana yang ada setiap kelewatan rumah mepet rumah gitu loh. Apa? Thailand juga. Iya. Ini undang-undangnya plus minus 1 meter. Ini aja nggak diikutin. Nah terus pertanyaannya, yang rumahnya mau digusur karena dia melanggar aturan undang-undang atau kereta yang suruh jalan pelan? Ya jalan pelan. Kalau sekarang Bandung Selatan sudah berkubur jalan. Jadi ini contoh aja bahwa kubur per rumah. Ini di physical space saja begini gitu loh. Kalau mau lihat di depan nanti orang ada di belakang. Orang pakai helm. Nggak pakai helm aja udah jalan di mana-mana. Padahal undang-undang lalu lintas angkutan jalan jelas-jelas bilang harus pakai helm SNI 1811. Nggak pakai tuh. Pakai topi aja udah aman katanya. Ya sudah. Jadi yang di physical space yang kelihatan aja. Jadi artinya apa? Satu yang paling kalau Anda bilang gitu tuh udah nggak pakai helm, istri yang ngojek di belakang, anaknya berdiri di depan kita aja Pak, jangan tarik. Cyber physical space life security aja nggak penting kok ngomong data security. Lucu kan? Kan ada tuh tabrakan ya keluarga anak bangsa ini ada bapak ibunya sama mati bahkan dengan sini kan
yang kan ada grup kereta api juga ya. Grup ini marah-marah malah justru wartawan mau apa gitu. Pokoknya judulnya gini, wartawan ini. Ya kan kita anak-anak lagi bermain di jalan raya kereta api. Tiba-tiba muncul kereta api mendadak. Tiba-tiba apa kabarnya? Kereta api kan tiba-tiba dia lari dia. Dia kan tiba-tiba main. Wartawan apa sih kawan? Kayak gitu. Nah, itu yang namanya kalau di apa tadi cyberspace itu namanya net attack 2.0. Jadi gue mau jelek-jelek kereta api nih, tapi gue nggak. Jadi bilang aja kereta api mendadak, betul. Buat anak-anak itu mendadak, buat kita mah enggak. Jadi ini contoh net attack, Pak. Beritanya bener kan? Ada anak-anak main, ada kereta api datang. Nah, anaknya keserempet kereta api. Tapi kalau seperti ini gimana? Ini yang disalahin pasti kereta apinya nih, padahal bukan kan? Yang melanggar undang-undang kan rumah-rumah ini. Ini menarik lagi nanti kalau Pak Wendy cerita lagi kan, tanpa rumah, kalau rumah-rumah diberesin, mungkin nggak. Ini di mana nih? Di mana-mana, Pak. Ya, Anda butuhkan. Oh, di mana? di timur, Jawa Timur kalau nggak salah. Rumahnya dekat stasiun biasanya. Baru kayak gini, baru. Jompongannya udah begini. Tentunya itu rumahnya sebelah kiri bertingkat ya. Kelar pejompongannya udah begini. Ya, banyak sekali nih. Tapi maksud saya, waktu itu, Kalau Jonan kan di yang route-nya PT KAI sekarang bikin apartemen di atas stasiun itu, izinnya bisa. Transit Development Oriented. Ya maksud saya tanahnya bukan tanahnya tanah stasiun. Oh, tanah negara. Kan dia punya hak kelola. Yang operator. Oh, Regulator kasih ke dia. oh. ya ini contoh undang-undang kereta api, Pak. Ya. Ini lebih kalau Pak Indro mau lagi saya tambah lagi. Mana? Ini KUH pidana, KUHP. Dua ada, satu ada ini langsung tiga. Gimana nih? Ada tiga. Oke, ada Walah, ini kok enggak. jalan asam aja ada asam 2, asam 1, asam 3. 2040. Sebenarnya asam 2 itu kan asam 2. Jadi kalau asam 21, asam 22. Nah, ada asam 1. Bikin mana asam. Oh ini gue udah stop keluar terus di sini. Kita lama. Oh masih perlu waktu ini ya. Itu ada chat ada yang nanya satu tuh, coba Pak dijawab. Apa itu nanya adik? Suara Tidak mendengar. Oh suara tidak didengar. Iya ini internet. Udah dijawab tadi. Oh. Ya ini Harus ini masalah teknis. silau tuh, makanya tuh silau tuh nah, tidaknya itu. Loh. Topi maksudnya. Itu masih Pakai topi pakai dah. lagi tuh. Topi ini lah, topi Yahudi gitu ya. Suaranya gimana tuh? Nah, itu masih tuh. Udah ada suaranya tuh. Belum. Merah. Oh, merah. Biar nggak gemang mungkin mic-nya Pak Willy dimatiin. Apanya? Mic-nya dimatiin. Mic-nya saya mati, Pak. Udah. Oh, mic-nya, mic saya. Iya. Dari sana nyala. Biar nggak gemar. Oke. Udah. Udah gue matiin. Start. Mungkin dari Flor ada yang mau bertanya. Silakan. Dari Flor, dari Flor ya. Dari Zoom. Pak swasta. Nah, Pak Ibu Nadira, Bu Pipit, Pak Swasni, Pak Fas. Pak Swas. Silakan. Kalau Pak Sos itu ini dia ngusulin tata kelola, dia lagi rapat Pak. Jadi dia khusus ikutan Zoom siang ini pengen ngusulin supaya ada pemisahan antara regulator sama controller. Jadi dia mengusulkan sejak 2 tahun lalu, sejak dia pensiun dari BPPT, dia melihat selama dia jadi ICT itu ada jeruk makan jeruk istilahnya di Kominfo. Jadi sebaiknya itu dipisah katanya Pak, antara regulator sama controller. Jadi sebaiknya dibuat ada namanya Badan Data dan Informasi Nasional BDIN, BDIN. Jadi saya baca ini. Ya, perkuat BSSN, kuat kewenangan dan advokasi dalam hal pengamanan sistem. Kedua, buat BDIN yang harus lepas dari Kominfo dalam hal pengawasan dan pengaturan data quality dan data sharing mechanism. BDI itu apa? Badan Data dan Informasi Nasional. Nanti ala lagi Badan Perhubungan Nasional itu. Supaya jalan Kementerian Perhubungan yang ngecek
jalur kereta api gitu. Itu Nah, menarik juga idenya bahwa Jadi dia bilang gini, sepemahaman saya di Indonesia saat ini masih banyak institusi yang menerapkan double agen. Misalnya ya produsen data, juga sebagai controller quality data juga, sebagai pengaman data juga. Padahal dengan penumpukan kewenangan itu akan mengakibatkan kesewenang-wenangan, kelengahan, ataupun pengabaian. Mengapa belum ada wacana untuk melakukan pemilahan kewenangan secara institusi sehingga prinsip saling menjaga dan mengawasi bisa mulai dibangun. Barusan disebut contoh bagus yaitu Kominfo sebagai regulator tapi juga sebagai controller waktu kasus PDN itu Pak, Pusat Data Nasional yang diretas harus segala macam. Ya begitu ya Pak Sos ya. silakan Pak Afif, Udah dibaca Pak Sos? kita tinggal ngatur. Regulator dengan auditor dipisahkan nih mau. Yang ini kita mengecek itu auditor kan. Auditor nggak harus auditor keuangan, juga bisa auditor kereta api, auditor teknologi kereta api, auditor segala macam audit. Kalau itu dipisahkan, oke. Tapi artinya harus ada unit lain yang bertanggung jawab pada siapa tadi kita ngomong. Apakah auditor kereta api bertanggung jawab ke Menteri Perhubungan juga? Atau auditor data itu bertanggung jawab ke Menteri Kominfo juga? Nah, kalau itu pakai gini. Kalau makanya apa Pak? Selamatan penerbangan apa? KNKT. NKT reportnya di siapa? Menteri Perhubungan. Perhubungan kan? Itu badan yang ngatur KNKT report kemana apa? Dari keselamatan nasional Kalau independen ya. Saya dulu di bawah gua, ketika kayak maksudnya kayak Pak bisa gitu, barang kan kayak gitu. Oh, independen sendiri kayak apa? masalah kaitannya dan banyak untuk ngawasi kan. Ya, Kalau nggak ada keselamatan terbang, dia ngontrol ini nggak Ya. aman ininya gitu kan, iya kan? Kan gajah bergerak atau ada kapal terbang, pesawat terbang. dia bukan regulator tapi apa? Ya bukan regulator dia, auditor. Gitu. Sebenarnya apa ya? Kan nanti singkat kata National Transport Safety Committee ya, NTSC ya, bukannya KNKT. Safety Committee. Kalau soal itu ya Pak, memang pada satu titik bisa juga ada yang bisa, ada yang enggak gitu kan. Karena fungsi pemerintahan itu pasti ada unsur pengawasannya. Kan kita bilang tapi kan nanti konflikting dia regulator tapi dia pengawasan. Misalnya seperti ini, penerbangan regulator ini dia sebagai dirjen udara regulator kan, dia regulator kan. Tapi dia punya inspektur juga yang mengatakan bahwa pesawat boleh berangkat nggak? Inspekturnya Di bawah di sini. di bawah dia juga saya cokin ini. Iya. Nah, kalau sekarang kita pisahin lagi ini. Makanya sampai batas mana apa kualifikasi itu Pak? Karena enggak semudah seperti kayak ini dan ini APH gitu ya. Kalau APH jelasin polisi jaksa tugasnya gitu. Perdagangan juga begitu. Bea cukai juga punya. Itulah yang membuat terlibat masuk penjara. Apa? Yang membuat terlibat masuk penjara. Dia dirjen minerba, dia tanda tangan perpanjangan izin itu kan harusnya inspekturnya ngecek kan? Nah, inspektur ngecek begini, nggak sempat ya udah dia bikin studio sederhana kenal lagi, gue lagi ada baru. Jadi dia merugikan negara. Dirjen yang sebelumnya juga jadi begitu kayak itu tengah itu agak presiden sebenarnya kasihan juga. Kasihan kan? Ngomong atas sudah pensiun ke tengah-tengah. Ini kalau yang timah itu Anak juga masuk juga. Ya. Karena saya ditarik mundur ke belakang, waduh. Korban ada. kan sebenarnya kan kalau kamu dapat apa? kalau kamu mau perpanjangan izin, tambang Anda berapa sekian luas? Tahun ini sudah ditambang berapa? Itu kan belum dikasih izin baru kan? Itu inspekturnya di dirjen, iya kan? Saya ukur itu kan Nggak dikerjain. Enggak sih kalau khusus yang Pak Dirman kemarin kalau baca dari amar putusan hakim itu
kesalahan Pak Ridwan adalah dia membuat surat dirjen yang bertentangan dengan surat menteri. Jadi peraturan menteri hanya bisa dilawan oleh peraturan menteri juga. Iya, betul. Jadi karena Pak Ridwan menyederhanakan 16 tahap menjadi 3 tahap, itu sebenarnya harus dibuat permennya dulu baru boleh. Gitu. Iya, per dirjen doang. Dia dirjen doang. Surat Yang salah itu menurut saya yang harus ngerti dia lah dirjen. Dan kapan direktur dia dirjen. Direkturnya suka Pak. Enggak. Yang mesti legal kan. Iya. Itu usaha legal. Tapi itu sebenarnya sudah pernah dilakukan di kasus Timah yang beberapa tahun lalu si Pak Bambang Gatot juga dirjen juga. Jadi selama presiden sebelumnya. Ya, tetapi gini, Kalau jalan. presiden sebelumnya oke. Selama nggak ada kerugian negara, oke aja. Ya, itu kerugian negara itu hitung-hitungannya. Masalahnya saya bisa dicari. Kembali ke sini, saya tuh ada yang mau, saya cuma nunjukin aja. Sini nggak tahu mau di-share di sini atau enggak. Gitu Pak. Yang Jadi Pak Ijo, tadi kan saya sini, Pak. Coba. Dari sini Ridwan bilang, Mas kalau saya itu izin tamu. Kapan ditandatangan saya gitu kan? Jadi habis itu dia buat peraturan lapor dulu ke Pak Menteri supaya dibuatin permennya bahwa ada khusus hukum ini boleh disederhanakan. Itu amat. Dia pada posisi Pak Menteri nggak mau naikkan gitu. Tapi kenapa bisa dia salah tanda tangan? Ya, Kalau dia tanda tangan. kalau saya lihat yang dirjen sebelumnya juga Pak ini ada proses yang bikin sama suatu kita bisa tapi kerja itu makanya masih tahu ya mama yang sebelumnya dia coba sekarang Pak Dirjen. Dia lakukan bukan presiden sebelumnya yang sebut program itu aman gitu kan aman Pak sebelumnya itu akhirnya setelah itu jatuh itu juga diambil kasihan juga kalau kita pensiun dalam 5 tahun langsung pakai rompi. Sebenarnya ya. Sebenarnya saya tahu di. Jadi ini kita harus makan permen menteri kan dia harus melalui harmonisasi yang tinggi sudah kalah dibalikin lagi jadi agak begitu juga SKJ dia sebenarnya teoritis di situ tanya masalah dirjen tapi kalau dilihat di tangannya dia sudah harus melalui bagian hukumnya direktur jenderal dan biro hukumnya sekretariat jenderal. Dia nggak ada itu. Kalau itu juga jadi itu makanya saya bilang ini kadang-kadang tanggung jawab bapak kan saya rasa ini tapi musik nggak boleh begini langsung ini maksudnya musik masyarakat saya bilang oke boleh tanda tangan itu makanya juga ada itu Pak ya oke ini sudah dari tahun bikin Pak Tunjung tanpa masuk oke satu ini surat dari Pak jago ya saya ya ada orang organisasi lama udah setuju dari setuju di jadi kemarin itu Ada terjawab, narasi terjawab belum? gimana Ini cuma mau nunjukin aja. Jawab. Kepawakan ini
Pak Lautan ini kan apa namanya DNS sek kan bapak hafal. Kita tahu. Nah sekarang kita lihat aja nih si Situs BPPT mah dianggap nggak aman masalahnya. Warning. ini kan bisa ini mau di-share juga di sini nih. Bisa aja Pak. Karena kemarin ini kan saya banyak ditanya ke orang, ada itu gara-gara eksploitasi laut. Gue itu tahu gitu kan. Udah sama. Dulu saya ketemu waktu cuma itu kan ketemu kalah. Kalah gitu. Saya ketemu saya kasih kepercayaan gue. Karena setiap menteri kelautan yang baru masih lebih baik itu. Akhirnya juga yang berurusan gua gitu. Udah bertahan 20 tahun ya dari sana. Coba kita ngadepin dan gini. Ini gini sungguh-sungguh semuanya ya. Untuk SK nggak ada salah. Kan kayak sekarang dibilang kan, lawan dan tindakan, udah nggak apa-apa. Apa lihat di lapangan. Pasti bisa ngontorin mana sedapannya, karena sebenarnya satu. Bapak di SK selalu ada volume kan? Ada volume yang saya sekian. Kayaknya di sini kan koordinatnya. Emang koordinat tulis aja di laut. Koordinatnya di sini sama di sini. Kita ngeliat dari 3 kilo aja nggak tahu kan udah 0,sekian derajat Pak. Itulah. Saya gini nih, ini sorry anak teleskop ini Pak, tapi kenapa aja? Itu konsultasi. Ini teknologi. Pasangin alat kan? Terus kinetisnya berapa kali? Cuma gitu. Orang alatnya dibuang gimana? Alatnya dibuang gimana? Nggak bisa tahu. Jadi dia menjadi orang nggak jawab udah. Tapi itu semua terjadi kan. Jadi matikan amat. Jadi yang itu apa? 10 trayek atau 10 trayek ini bikin. Yang 20 yang lain lagi ini dimatikan usaha amat Pak. Pak bodoh nggak yang ngawasinnya apa? Nggak bodoh. Semuanya. Gitu. Ada orang yang jadi dapat berarti dari kebodohan dia. Tapi kan paten Badan Bapak itu kan itu semuanya SK-nya SK Bupati kan, belum tarik ke pusat. Itu otonomi daerah kan. Baru tahun 2004, 2005 tarik ke pusat. Di situ saya itu selalu dengan Bumega itu, Bumega hebat itu, konsisten itu. Saya juga tuh seperti ini. Untuk membela itu maksudnya. Masing-masing itu kita bisa tetap jangan dibilang jangan itu kan pengembangannya bisa Itu di physical space saja nggak bisa. Banyak yang di cyber space. Di physical space yang pusing ngurusinnya. itu kan kategorinya kan ditangkap tuh makanan laut 7 kapal, apa ya 7 kapal. kapal Belanda yang Iya. bagaimana tuh Iya. di parkir depan rumah saya itu Jadi dulu. parkir situ semalam ada perbuatan nggak ada belum ada itu malam angkatan laut Pak penjaga malam ketiga paginya tuh ada kapal hidup benar nggak ada kan benar ada di negeri kita kan wah pokoknya heboh lah tadi malam tiba-tiba kapal kemana sih pakai senjata pada kemana? Kita kejar Pak. Tapi begitu aku sampai Pak, kita mau tembak udah pas perbatasan Pak Singapura Pak. Kita udah gini, apa lu kata dah, udah beda begitu aja. Jadi selama bayangan kita, selama 2 hari itu terjadi negosiasi. Itu kan, tapi si angkatan lautnya itu nangkap 7 kapal kan. Nanti saya kan sekretaris TP4L dulu. Gantung saya itu, nggak berani karena mafia kan. Ini kami serahkan ke TP4L. Saya kira langsung bintang-bintang kantor saya. Bawa TV segala itu. Serahkan. Gila ada iya kan. Tapi kalau untuk keadilan akhirnya saya dapat 20 miliar kan. Gara-gara dia masih utang 20 miliar lagi sebenarnya. Tapi kemarin zaman lalu dia udah kapal itu ngerebut di untuk ini untuk pendalaman di Pelindo yang di Surabaya. Yang pernah ikut kan dia kan, Kemlu, sampai ke Kemlu lah, marah lah kita ya. Apa? Ya aja. Gini,
marah-marah. Kenyataannya katanya Anda untuk Singapura kan, terima kasih terus kan. Dari mana? Dari kita lah. Dia jawab, ada nggak pembelian dari Indonesia? Nggak ada katanya. Jadi cuma ngasih iklan, oh kita perlu pasir. Kita nggak perlu beli Indonesia. Nggak tahu dari mana. Jogja, Masuk. misalnya. Terus, tapi itu kerja dari PNS. Ya kamu urus wilayah kamu dong, saya urus wilayah saya. Marah juga sih Singapura nih. Terus kita dibilang itu malu juga tuh. Dan itu yang hebat tuh sampai itu kok Garuda itu udah nggak ada harganya. Karena yang masih izin bupati-bupatinya. Saya masuk Singapura waktu tahun 2000. Waktu saya jadi Menlu kan yang masyarakat Pulau Nipah kan saya reklamasi kan. Cek, 6 bulan. Ini segitulah uangnya. Ini sih gampang ini. Oh iya, apa itu? Ini Telkom University. Oke. Itu Bapak lihat paling bawah di NSSEC itu sign. Artinya udah diatur supaya di NSSEC-nya on. Oke. Ini makanya ini benar. Telkom Benar. itu betul, itu pasti uang benar Pak. Contoh yang benar. Ini data dari ICANN ini. Bahwa di NSSEC-nya di secure. Tadi kan gua gambarin di NSSEC itu ICANN mau kita itu untuk di secure ya dulu dari NSSEC. Sekarang kita lihat yang lain ya. Kita lihat kata sebelah. Brain.go.id. Aman. Di NSSEC ini brain.go.id. Harus Tidak aman. Mana? di bawah, di paling bawah. Oh, tunjukin Pak Otan. Nih, yang isinya profesor banyak banget itu. Kan saya. Yang tadi saya desain. Ini Telkom University. Nah, saya Ya pasti. ini Telkom University ini desain. Ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak ada. Artinya saya nama Ansain apa? Di on kan Pak? Di arrange supaya dia tidak DNS-nya aman. Ini konsekuensi apanya? Ya, DNS-nya ada, bukan DNS-nya ada lebih aman. Artinya nggak gampang dirubah gambarnya atau nggak gampang dirubah datanya, lebih aman. Nggak saya bilang lebih aman, nggak mahal aman. Nah tapi itu persyaratan standar awal. Kalau lu punya DNS, tolong DNS lu diamankan. Jadi brain aja nggak aman ya. Nggak aman. Ini brand aja nggak aman. Makanya email kita itu kadang-kadang masuk spam. Kalau kita kirim email ke luar negeri, ke mitra kita, kok kita nggak ada email kamu? Masuk spam. Ternyata masuk ke spamnya mereka. Karena kita dicurigai sendernya tidak aman. Selesai. Jadi otomatis kita masuk ke spam. Mau lihat TNI. TNI. Saya bukan. Tinggal dibuka, kalau dicek-cek aja. Data terbuka ini, maksudnya ini bukan data rahasia loh ya. Data UIS kan data terbuka Pak Otak. TNI email ID. Bukan. Gimana cara bukan tuh? Apa? Kayak ini sebenarnya. Nah, langsung. Nah. Sudah. Firefox sudah. Quiz. Atau apa? Jadi tiba-tiba ya udah Firefox aja. Enggak, ini dari sini Pak kontrolnya. Bukan yang kontrolnya. Gimana maksudnya dibuka? Oh, nggak bisa. Oh, sebelahnya. Nah itu, klik, nah itu. Nah, Ansain, TNI. Nggak apa. Nanti kita buka di selama jam lagi. Ya, ini contoh paling gampang. Berita ini profesi. Tuh, Ansain. Bapak mau lihat DNS-nya? Kalau di print screen yang ini, yang kayak ini sekarang di print screen lah. Nggak usah. Udah. Ini punya brain. Ini data terbuka kok ini. Data ICANN, data Tapi dari maksudnya nanti kalau pas dia datang, Anda aja, akhirnya Anda sudah dibobol, ribut mau. sudah ada ya. Pajak ya, apa? Pajak atau pajak bisa. Ini brain yang profesional banyak aja Ansain. Gimana Pak Otan? Coba. Masalahnya mana yang kayak ini tadi Mas? Sama juga Ansain. Tuh. Naik ke atas dulu, ke atas. Kayak ini lagi. TNI.mil.id, di registrar kan? Ada. Ini dia pakai. Oke. Siapa nih? Lain langsung berbitir.
Ini dia kita lihat dia operatornya siapa? Tanggerang. Ini kok sampai sama ini sampai di Jakarta Pusat. Tanggerang pakai perusahaan mana itu? Ya, Tanggerang itu Ion Business Park, Icon Business Park, nggak pakai misalnya DCBT misalnya. Siapa paling SP pemerintah lah. Kalau milih SP yang militer loh, atau ini pakai. ini kalau nggak salah, di sana ada salah satu satuan dari banyak dia nih. Pada cyber yang TNI ada di Tangerang ya, banyak aja yang ada di sekarang. Jadi tapi itu Icon Business Park itu di SCC lantai 2 lagi. Lantai 2. Lantai 2 Itu satu ini doang, satu corner. Bayar transfer RS1 jadi dapil dari ini. Brin itu pakai variasi apa coba kita lihat. Siapa yang daftar? Merdeka Barat, dia pakai pusat mana? Ini oh dengan Goide. Oh, pakai apa dia? Kominfo. Pakai Kominfo ya. Pakai Kominfo resmi Pak. Oh, Di atas. oke. Tapi kenapa ANSA ini? Ada yang Orangnya dari ngurus. Ada Orangnya. Ada orangnya lurus. Jadi saya cuma pengen nunjukin aja bahwa orang TV yang itu. Iya. Gue udah pernah gitu, bekas kepala Itu kan bukan sudah punya BBM. bukan. TV gue Kalau tahu. Mbak Novi pasti Basaras pasti kayak gini dia aman secure semua. Kita kemarin udah tanya sama Telkom University kok pasti. Oke, Jakarta Jalan Selatan, betul. Saya. Telkom University aman, gua mau kamu. Dulu waktu Pak Anton itu komunitas itu masih unfair. Saya mau wakon selama ini. Ini 2 tahun, 2 tahun saya di situ. Masih ilmiahnya namanya frame news 2 kali dia membuat horizontal sebagai soal atau saya dan Pak Anton Kominfo 2 kali 2 tahun. Orang nggak tahu deh. Oh, mereka sama, ya tapi fungsinya beda. Satu Yesus. Zaman tahun 2005 aja malah lebih juga tak saya bayar. Gue salah. Waduh, Jempol. 2005. Ini makanya happy. Pak Otan bisa lebih jelas. Kalau dari unsigned menjadi sign itu kan perlu apa aja, sekali-kali bayar, itu kan perlu orang. Iya. dengan desa itu bisa apa aja? Lebih aman, Nggak bisa dihack. nggak bisa masuk sembarang orang. Seperti tadi Pak, kalau kita website kita sign diakui security-nya bagus, diakui oleh komunitas itu. Seperti tadi email-email yang kita kirim itu otomatis nggak masuk ke spam. Register lah aslinya, kan? Register bukan. Lihat mana di MSI jangan aman Reliable. sehingga kalau ada email masuk ya ke situ nggak masuk spam. Jadi padahal kalau yang .co.id seharusnya aman kan? Seharusnya tadi kalau kemudian Kalau nggak desain, desain sama aja. sama aja. Lah kalau gini ada belum banyak nih, gue tuh udah kerjaan urusan sign unsign lo nggak ngerti. Betul. Kan pusing aja pusat nggak ngerti tuh. Itu lalu coba hitam udah ada. Ini Pak, sampai di Mas. Jelas lo internet better minta susah. Sampai lo menjelaskan apa? ISO. Gue masih ingat Hikam tuh ngomongin konyol banget. Gak gue itu, aku ke daerah gue jelasin ya, dimarahin sama Hikam ngapain gue jelasin gitu. Jelasin ISO sama IEC gue dimarahin sama Hikam, ISO, jelaskan ISO. Yos, bagus itu gue lain. Oke, Pak Syahika di mana? Ada di presiden masih wakil rektor presiden dulu udah berhenti, benar udah fungsional lagi. Di situ tapi soalnya dia sakit, operasi kayak apa? Operasi tumor apa? Gigi atau apa? Istrinya pasti di istrinya bisa pensiun, udah fungsional soalnya belum pensiun. Oh ya fungsional. Baik. Siapa timbal? Oke, Pak, selesai. Oke, terima kasih banyak atas presentasinya. Paparannya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama ini belum dipoto kita. Oh iya, Panggil Mbak siapa? Nanti. Saya. Sudah ini setelah 20 Oktober pemain itu tetap dia ya. Pak. Mbak Tati ya.
mau cari waktu kita ketemu Pak Luhut. Terima kasih udah ya. Kita sadar kita ketemu Pak. Ini terima kasih sebelum 20 Oktober kapal karena itu si gerakan sebelah ini. Jadi Pak nanti. Ya. Saya nanti duduk di situ. Dekat, Pak. Biar nanti sama-sama. Apa itu mau 2 kali? Gue udah excited banget. Nah, nanti. Screenshot juga di situ bisa itu. Siap. 1, 2, 3. Sip. Lagi. Lagi. 1, 2, 3. Ya, saya kira juga. Pak Tuan seperti sudah terima saya. Thank you. Dari Pak. Pak, ini kapan ya? Salah di mana ya? Jadi sebenarnya dia bilang, dia udah ada 5 tahun. Apa Launching. jadi mau pilih tapi setelah itu jadi Sebenarnya kapan atau kapan? Oh ya, berarti sudah masih baru ya. Apa-apa. Oh, saya sudah masih baru. Ini kan saya tadi bilang jadi dunia ini yang masuk itu hanya 1/100.000 kali orang